Ya, Ibu. Nah, oke, karena ini yang join sudah lumayan banyak, 42, dan sudah jam 8 lebih 1 menit. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita bisa ketemu lagi di mata kuliah kimia dasar pertemuan minggu kelima. Jadi masih ada 2 minggu lagi, 2 minggu pertemuan lagi sebelum kita masuk ke UTS. Gimana kemarin ininya, lancar ya kuisnya? Insya Allah lancar lah. Yang nomor 5 saya udah ada uratannya sih, nanti coba saya kirim ke teman-teman. Kemudian hari ini kita mau melanjutin materi, jadi saya masih ada 1 materi kayaknya ya. Materi yang selanjutnya itu selain reaksi dalam larutan ada lagi kayaknya terkait dengan gas kalau nggak salah. Nanti itu minggu depan kita bahas. Semoga ini nanti udah selesai. Kalau misalkan nggak selesai kita lanjut di hari Senin ya. Minggu depan ada 1 materi lagi terkait dengan gas. Sebelum kita masuk ke dalam reaksi dalam larutan, reaksi-reaksi apa aja yang ada di dalam larutan, kita pahami terlebih dahulu terkait dengan larutan. Oke. Nah, sebelum pembahasan terkait larutan itu sudah kita bahas ya. Sudah teman-teman bahas mungkin waktu di SMA dulu. Ada yang namanya larutan, ada yang namanya koloid, ada yang namanya suspensi ya nggak? Terkait dengan jenis-jenis campuran. Jadi kan campuran itu kan ada larutan, koloid, suspensi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah larutan. Kita flashback sedikit ya. Apa perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada? Perbedaan antara larutan, koloid, suspensi, kan ketiganya kan merupakan suatu jenis campuran ya. Tapi secara umum perbedaannya itu ada di mana? Ukuran partikelnya mungkin, Bu. Apa Mbak? Ukuran partikelnya. Ukuran partikelnya. Oke, ukuran partikelnya. Ukuran partikelnya kalau misalkan larutan gimana ukuran partikelnya? Satu nm. Terus kalau yang koloid dan suspensi ukurannya? Kalau yang koloid itu 1 sampai 100 nm. Adapun yang suspensi itu lebih besar dari 100 nm. Oke, itu tadi ya. Itu tadi dari ukurannya ya. Kalau dari ukuran yang disampaikan Mbak Nadia tadi, kita bisa juga menarik kesimpulan kalau misalkan larutan itu kan kurang dari 1, itu berarti kan kecil sekali. Hampir kedua campurannya itu, kedua komponen yang tercampur itu hampir benar-benar menyatu kayak gitu. Kalau untuk yang koloid kan antara 1 sampai 100 berarti antara masih ada perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak bisa terlihat secara jelas kayak gitu loh. Kita butuh alat untuk melihat perbedaan. Oh, ini itu kompon 1, ini kompon 2 kayak gitu. Tapi kalau secara larutan itu kita udah nggak bisa melihat secara langsung, itu udah jadi 1, kita nggak bisa nyaring, kita nggak bisa ngendapin, nggak bisa pakai alat untuk memisahkannya. Kayak gitu. Tapi kalau secara suspensi tadi kan lebih besar ya, lebih besar dari 100, berarti antara keduanya itu kita masih bisa melihat secara mata, itu kita bisa lihat perbedaannya ada di mana.
Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari ukurannya tadi, kalau misalkan yang larutan itu merupakan campuran yang homogen. Homogen itu apa? Sama ya fasenya. Sehingga ketika kita campurkan itu sudah kita nggak bisa bedain lagi antara ini kompon 1, ini kompon 2 itu kita udah nggak bisa bedain karena kedua kompon itu punya fase yang sama. Nah, itu larutan. Tapi kalau misalkan koloid, koloid itu kita katakan homogen tapi secara makroskopis. Nah, secara mikroskopis kita lihat pakai penyaring ultra itu mikroskopis ya. Itu ternyata mereka itu heterogen, bisa dipisahkan. Nah, itu koloid. Jadi tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Kalau suspensi itu benar-benar heterogen. Heterogen itu artinya fasenya itu udah beda. Misalnya yang satu bentuknya adalah pasir, yang satu adalah air. Air sama pasir kan fasenya beda. Yang satu larutan, yang satu bentuknya padatan. Ketika dicampurkan, itu kita kan bisa melihat, oh ini airnya, ini pasirnya, kayak gitu. Ketika kita bisa melihat perbedaan antara kedua fasenya, itu kita namakan suspensi. Nah, itu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi ya. Jadi koloid itu tengah-tengah antara larutan sama suspensi. Kita bisa mengatakan itu adalah campuran homogen secara makroskopis, tapi kalau secara mikroskopis dengan menggunakan penyaring ultra itu dia adalah heterogen, bisa dipisahkan. Nah, hari ini kita lebih ke arah reaksi-reaksi yang ada di dalam larutan ya, kita bahasnya bukan koloid atau suspensi. Jadi tadi pengertian dari larutan apa? Berarti larutan itu adalah campuran yang homogen di mana dua atau lebih komponen itu bebas tercampur. Bebas tercampur, kita tidak bisa membedakannya. Kalau misalkan dia sudah tercampur ya, kita nggak bisa membedakannya karena fasenya sama itu tadi. Nah, kita nggak bisa menyaring juga. Kita kalau misalkan didiamkan air sama tanah itu kan, misalkan dicampur kan kayak kelihatannya menyatu ya. Tapi kalau lama-kelamaan didiamkan kan terbentuk dua lapisan. Nah, kalau larutan itu meskipun kita udah mendiamkan tidak memisah sama tidak mengendap. Gitu. Nah, di dalam larutan pastikan akan ada yang namanya pelarut sama zat terlarut. Kalau pelarut itu adalah komponen dari larutan yang merupakan komponen terbesar, jumlahnya paling besar. Jadi kalau pelarut itu jumlahnya besar, yang paling besar. Kalau zat terlarut itu jumlahnya yang lebih kecil. Contohnya misalkan membuat larutan gula. Di dalam 1 gelas gula itu ada berapa ya? 200 ml air ya. 200 ml air, kemudian kita melarutkan gula 10 gram. 10 gram gula kita larutkan ke dalam air. Yang dikatakan pelarut adalah apanya? Airnya. Yang dikatakan zat terlarut adalah gula. Nah, itu komponennya lebih kecil, itu zat terlarut. Kalau pelarut itu komponennya yang lebih besar. Ini beberapa contoh larutan. Jadi larutan itu nggak harus dalam fase cair aja ya, bisa dalam fase gas, bisa dalam fase cair, fase solid. Yang penting antara keduanya itu benar-benar merupakan campuran homogen dan kita tidak bisa menyaringnya, tidak bisa memisahkannya. Ini contoh lain ada udara. Nah, udara yang ada di sekitar kita itu kan komponen terbanyaknya itu kan adalah nitrogen ya. Jadi nitrogen itu sebagai zat pelarutnya. Zat pelarutnya apa, Bu? Ya, yang kecil-kecil itu, misalkan seperti oksigen, argon, metana, dan seterusnya. Kemudian di sini ada larutan patri solid, di mana di situ ada zat pelarutnya Pb, timbal, sama zat terlarutnya adalah Sn. Ini dia dalam bentuk padatan. Nah, kemudian di dalam larutan itu nanti teman-teman akan mengenal yang namanya, sebelum itu kita ke sini dulu. Ini bisa dilihat di dalam suatu gelas beker ya. Ini yang warnanya biru itu adalah solvent. Solvent itu pelarutnya.
solvent molekul pelarutnya yang warna biru, kemudian yang warna putih itu adalah solut atau zat terlarutnya. Ini ketika pada saat dicampur, nah ini ketika sudah bercampur seperti ini. Sudah terlihat antara, misalnya ini yang putih adalah larutan gula, yang biru adalah air. Nah, ketika gulanya larut, maka dia akan bercampur menjadi seperti ini. Kemudian, misalkan contoh lain pembentukan larutan molekul iod. Nah, jadi iodin itu biasanya bentuknya padatan, warnanya hitam kayak dalamnya pensil itu loh. Tapi lebih mengkilap lagi. Kita ngelarutinya biasanya di dalam etanol. Nah, etanolnya itu sebagai solvent dan iodnya itu sebagai zat yang terlarut, zat yang dilarutkan. Larutan-larutan mempunyai komposisi yang bervariasi, karakter yang menunjukkan perbandingan. Jadi perbandingan antara solut dengan solvent itu kita namakan sebagai konsentrasi. Konsentrasinya berapa? Yang terlarut itu berapa di dalam zat pelarut. Nah, kita namakan di sini namanya adalah persen konsentrasi, di mana persen konsentrasi itu merupakan jumlah gram zat terlarut setiap 100 gram larutan. Misalkan diminta untuk berapa persen konsentrasinya ketika saya melarutkan gula 10 gram dalam air. Berarti kalau gula 10 gram dalam air, persen konsentrasi itu jumlah gram zat larutnya tadi berapa? 10 gram gula ya, di dalam per setiap 100 gram air. Berarti 10 gram per 100 gram air. Ada berapa tuh? 10% ya, persen konsentrasinya. Jadi, saya tulis ya di sini. Misalkan saya punya 10 gram gula. Berarti persen konsentrasinya itu ya sudah 10 gram gula per 100 gram air. Ini gula, ini air. Berarti ada berapa? 0,1 kan? 0,1 kali 100% berarti 10%. Hitungannya kayak gitu. Jadi pernya itu jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Ingat ya, 100 gram larutan, bukan 1000 gram larutan. Karena kita ngitungnya mol konsentrasi. Persen konsentrasi. Nah, jumlah relatif solut dan solvent sering disebut tanpa menyebutkan jumlah sesungguhnya. Jumlah relatif solutnya sering disebut tanpa menyebutkan jumlah. Nah, ini penyebutannya kita berapa jumlah dari solvent sama solutnya itu, berapa jumlahnya maksudnya. Nah, tadi yang dimaksudnya tadi tidak pernah disebutkan tadi kayak gini. Misalkan di pengkategorian dari suatu larutan ya, larutan itu ada encer, ada pekat. Kalau kita biasanya nyebutin HCl. HCl itu kan konsentrasi yang paling tinggi, yang paling pekat itu kan 37 ya, 37, sekian kayak gitu. Itu sudah yang paling pekat. Di dalam suatu prosedur kerja, misalnya kita ingin mereaksikan sesuatu di dalam prosedur kerja, metode penelitian kayak gitu, misalnya kita mau mengasamkan, harus sudah dapat kompon senyawanya, kemudian kita asamkan dengan HCl. Nanti dia akan menulis di situ, bukan ditulis diasamkan dengan HCl pekat kayak gitu, enggak, tapi secara jelas ya, diasamkan dengan HCl 10%. Oh, kalau 10%, berarti saya harus mengencerkan nih, dari 37% tadi, saya encerkan, saya tambahkan berapa air kalau saya harus mendapatkan 10%. Nah, ini kata-kata larutan encer dan pekat itu, ini secara umum kayak gini aja ya, tapi kalau secara prosedur kerja, kita tidak bisa menuliskan encer dan pekat, jadi harus secara jelas berapa encer itu, berapa pekat itu.
Jadi secara jelas berapa konsentrasinya. Misalkan 10% atau 20% atau berapa molar. Nah, ini berbeda, ada larutan yang encer, kita lihat sebelah kiri, ini ya, sebelah kiri ini ya. Dan yang pekat itu sebelah kanan. Encer itu kita lihat solutnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan solvennya. Jadi misalkan yang encer itu 1 gram gula dalam 100 ml air. Atau enggak salah, 1 gram gula dalam 100 gram air. 100 gram air itu kan sama dengan 100 ml ya, kan rho-nya itu kan sama dengan 1. Berarti saya melarutkan 1 gram dalam 100 gram air. Ini yang encer. Kemudian yang pekat, misalkan saya punya 50 gram, saya larutkan dalam 100 gram air. Sangat pekat sekali kan? Nah, jadi solutnya lebih banyak dibandingkan dengan solvennya. Pekat dan encer, nah, makanya ada note seperti ini. Pekat dan encer itu merupakan istilah yang relatif. Kok bisa relatif, Bu? Misalkan ya pembandingnya berapa dulu? Kalau tadi saya membandingkan antara 1 gram di dalam 100 gram air sama 50 gram dalam 100 gram air. Nah, berarti kan yang pekat adalah yang 50 gram per 100 gram ya. Tapi kalau saya ada lagi misalkan 75 gram per 100 gram, berarti 50 per 100 tadi udah nggak pekat lagi karena udah ada yang lebih pekat lagi. Makanya kita namakan pekat dan encer itu istilahnya istilah yang relatif ya. Kalau misalnya kita membandingkan antara dua kemudian ada pembanding lagi yang satunya yang lebih pekat, berarti yang awalnya pekat tadi kan menjadi tidak pekat karena sudah ada pembanding lain yang lebih pekat lagi. Sehingga kita katakan sebagai relatif. Makanya jarang kita menggunakan encer dan pekat, kita langsung menggunakan berapa konsentrasinya, berapa konsentrasi yang diinginkan. Misalnya NaOH 50%, gitu. Atau HCl 10%, HCl 15%. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat batas maksimal jumlah solut yang dapat larut di dalam solvent. Nah, ada batas maksimalnya ya, sehingga kita akan mengkategorikan larutan itu menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah larutan tak jenuh, yang kedua adalah larutan jenuh, yang ketiga adalah larutan lewat jenuh. Misalkan saya punya air di dalam gelas nih. Teman-teman bisa coba ya. Saya tidak tahu dalam 1 gelas air itu berapa jumlah maksimal garam atau gula ya. Kita pakai garam ya, tadi kan udah gula. Garam yang bisa larut di dalam air tersebut. Misalnya dalam 1 gelas air saya tambah air panas ya. Air panas lah biar gampang larutnya. Saya tambahkan 1 sendok garam. Saya aduk, oh masih larut. Ketika masih larut, ini adalah suatu keadaan yang dinamakan larutan tak jenuh. Kondisi atau keadaan di mana solut itu masih bisa larut di dalam solvent, itu kita namakan larutan tak jenuh. Kasih note ya, teman-teman, di bukunya. Kondisi di mana solut itu masih bisa larut di dalam solvent, itu kita namakan sebagai larutan tak jenuh. Kemudian saya tambah lagi nih, 1 sendok garam lagi. Saya aduk. Masih larut. Kemudian saya tambahkan lagi 1 sendok lagi. Ketika saya tambahkan 1 sendok lagi, ternyata sudah nggak larut. Sudah saya aduk, terus ternyata nggak larut 1 sendok tadi. Nah, pada saat saya menambahkan sendok yang kedua, itu saya namakan sebagai larutan jenuh. Di mana kondisi ketika tidak ada solut lagi yang dapat larut di dalam kondisi tersebut. Jadi ketika saya tambahkan yang ketiga, kan sudah tidak bisa larut nih. Maka yang kedua, sendok yang kedua, ketika sudah larut semua, itu adalah keadaan jenuh. Ketika saya tambahkan 1 gram, ketika saya tambahkan sedikit garam lagi, garamnya udah nggak bisa larut. Nah, itu dinamakan larutan jenuh. Terus, di dalam sendok yang ketiga, tadi kan udah nggak bisa larut nih. Nah, ketika
solut sudah tidak bisa larut di dalam solvent, itu kita namakan sebagai larutan lewat jenuh. Jadi ada 3 ya, tak jenuh, jenuh sama lewat jenuh. Tak jenuh itu solut masih bisa larut di dalam solvent, kemudian jenuh itu keadaan di mana solut itu sudah maksimal larut di dalam solvent, dan lewat jenuh itu adalah solut sudah tidak bisa lagi larut di dalam solvent. Nah, itu 3 keadaan itu. Tolong dipahami, dikasih note ya di catatannya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang solut solvent, pasti nanti akan berbicara terkait dengan kelarutan. Kelarutan adalah jumlah zat terlarut dalam gram yang dapat larut di dalam 100 gram pelarut pada temperatur tertentu. Berarti ini kalau kita tuliskan kelarutan itu atau S ya, itu adalah gram terlarut dalam 100 gram pelarut. Ingat pakai gram semua ya. Jadi kalau misalkan nanti misalkan pelarutnya adalah etanol, tapi dalam bentuk mili, Bu. Berarti teman-teman harus konversi dulu ke dalam gram. Caranya bagaimana? Masih ingat nggak rumus Rho sama dengan gram per volume atau mili? Nah, kalian cari Rho dari etanol itu, biasanya udah diketahui ya. Rho etanolnya berapa? Terus yang ditanyakan harus dalam bentuk gram nih. Berarti gram per mili etanolnya berapa? Misalkan 100 mili. Nah, nanti ketemu gram etanolnya ya. Kalian masukkan ke dalam rumus ini, itu adalah bentuk gramnya. Jadi harus dicari dulu gramnya. Kalau air kan, Rho-nya kan sama dengan 1, sehingga dalam 1 mili air itu sama dengan 1 gram air. Jadi sudah enak itu. Tapi kalau untuk pelarut yang lain kan Rho-nya berbeda, nggak 1. Ada yang lebih dari 1, ada yang kurang dari 1. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Mohon maaf, Bu. Ya. Ini kan tadi Rho sama dengan gram per ml, bawahnya tadi apa, Bu, ini? Gram per mr ini, ya ini Mbak maksudnya, gram per mr ini, gram per mili maksudnya. Kan Rho itu kan gram per volume kan, massa per volume. Bawahnya itu misalkan contohnya adalah gram per berapa mili etanolnya, misalkan 100 mili. Berarti misalkan Rho etanolnya itu, Rho etanol itu berapa ya? 0,9 misal, 0,9 Rho-nya. Berarti volumenya etanol adalah 100 diketahui. Berarti gramnya adalah 90 gram. Nah, ini 90 gram ini yang kita masukkan ke sini. Dan terlarutnya ada berapa gram. Nanti baru ketemu solutnya. Kayak gitu, Mbak. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Next. Nah, ini beberapa contoh ya, teman-teman. Nah, ini beberapa contoh dari kelarutan, misalkan NaCl. Nah, ini sudah ada notnya. Larutan dikatakan tak jenuh karena masih dapat melarutkan solut. Kalau bisa melarutkan solut, itu kita namakan tak jenuh. Ini contohnya ya, garam NaCl. Kalau teman-teman punya garam di rumah,
terus punya air 100 gram atau 100 ml, kelarutannya, esnya berarti ada, kalau dalam kondisi dingin ya, 0 derajat Celcius ya, itu bisa larutnya sebesar 35,7 gram NaCl dalam 100 gram air. Itu kelarutannya. Tapi kalau dalam suhu 100 derajat Celcius itu bisa lebih tinggi ya, 39,1 gram NaCl yang larut dalam 100 gram air. Begitu juga dengan NaOH sama kalsium karbonat. Jadi ini es kelarutannya di dalam air itu berapa? 42 gram, 347 gram. Ini karena suhu tinggi kan langsung bisa larut. Kelarutan akan meningkat dengan jelas, kelarutan akan meningkat dengan kenaikan temperatur. Misalkan teman-teman melarutkan gula di dalam air dingin dengan gula di dalam air panas. Lebih cepat mana? Air panas toh. Air panas. Makanya statement kelarutan itu akan meningkat dengan kenaikan temperatur. Kemudian larutan supersaturate mengandung solut lebih dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Supersaturate itu maksudnya lewat jenuh ya. Nah, ini maksudnya adalah lewat jenuh. Kemudian larutan super jenuh atau lewat jenuh itu dapat dibuat dengan pendinginan larutan jenuh. Larutan jenuhnya itu kalau sudah ketemu larutan jenuhnya, nanti dibuat pendinginan di larutan jenuh, maka kita bisa menghasilkan larutan super jenuh. Biasanya sih saya kalau sudah tidak larut itu berarti itu sudah masuk kategori super jenuh. Itu aja. Larutan super jenuh tidak stabil dan mungkin jelas karena kan kalau super jenuh itu lewat jenuh kan sudah nggak bisa larut ya. Pastinya apa? Pastinya akan terjadi pengendapan. Ada yang tidak larut kan berarti kan ada pengendapan di sana. Pengendapan adalah materi yang terpisah dari larutan. Pengendapan juga dapat terjadi dari suatu reaksi. Nah, ini kita namakan sebagai reaksi pengendapan ya. Banyak senyawa ionik berlarut di dalam air. Solut yang memiliki ion dalam larutan kita sebut sebagai elektrolit karena larutnya itu dapat mengantarkan listrik. Jadi kalau teman-teman punya solutnya itu misalkan NaCl. NaCl itu kan kalau dilarutkan di dalam air itu kan menghasilkan ion ya, Na plus sama Cl min. Maka kita sebut sebagai larutannya itu elektrolit. Dia bisa menghantarkan listrik teman-teman. Jadi kalau punya larutan garam itu sebenarnya dia bisa menghantarkan arus listrik. Beda sama gula. Gula itu kan di C6H12O6. Kalau kita larutkan di dalam air ya sudah jadinya C6H12O6, tidak bisa membentuk ionnya. Makanya gula itu non-elektrolit. Ini terkait dengan kenapa dia bisa dikatakan sebagai elektrolit. Jadi kalau senyawa ionik itu kan dia mengalami yang namanya disosiasi ya di dalam larutan. Jadi ion-ionnya dia itu terpisah dari padatan dan menjadi terhidrasi. Terhidrasi itu dilarutkan, dikelilingi oleh air, ada air di dekatnya. Ion-ion bergerak bebas di dalam larutan dan dapat mengantarkan listrik. Ini misalkan NaCl. Yang positif ini Na-nya, yang negatif ini adalah Cl-nya. NaCl ini sebelum dilarutkan di dalam air, yang bawah ini, yang masih dempet-dempetan itu, ketika dilarutkan di dalam air yang ada didekati dengan senyawa-senyawa bisa mengantarkan listrik. Senyawa ionik yang larut secara sempurna kita sebut sebagai elektrolit kuat. Kalau misalkan senyawanya itu tidak bisa larut secara sempurna, kita sebutnya sebagai elektrolitnya elektrolit lemah. Kebanyakan senyawa molekul tidak menghantarkan listrik atau, nah kalau nggak bisa mengantarkan listrik kita namakan non-elektrolit. Contohnya adalah sugar, gula tadi. Nah, gula itu kalau dilarutkan di dalam air ya sudah, jadinya molekulnya molekul gula, tidak bisa terpecah membentuk ion seperti NaCl tadi enggak. Ya dia tetap C6H12 kemana-mana dia tetap C6H12.
Nah, molekul dan elektrolit terpisah tetapi masih utuh C6H12. Larutan tidak menghantarkan listrik karena nggak ada ionnya, tidak ada positif negatifnya. Beberapa senyawa ionik mempunyai kelarutan yang rendah di dalam air, tetapi merupakan elektrolit yang kuat karena dia itu terdisosiasi bisa membentuk ion-ionnya itu dengan disosiasinya, derajat disosiasinya 100%. Kalau derajat disosiasinya di bawah 100%, kita katakan sebagai elektrolit lemah. Ini adalah contoh disosiasi senyawa ionik, kita bisa gambarkan dalam bentuk persamaan kimia ya. Contohnya di sini adalah Na2SO4. Apa namanya Na2SO4 itu? Natrium sulfat. Natrium sulfat, Na2SO4, ketika kita larutkan di dalam suatu pelarut ya, itu nanti akan terdisosiasi menjadi Na+, 2Na+, plus SO4 2-. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah bisa memecah persamaan reaksi menjadi seperti ini? Udah. Bisa? Bisa ya? Bu, kenapa di sini ada 2? Muatannya Na2+. Na2SO4. SO4 jumlahnya ada berapa nih? 1 kan? 1. Sehingga di sini positifnya hanya 1. SO4 gambarkan bentuk ion-ionnya. Kalau ada rumus kemarin itu misalkan AX B Y itu kalau dijabarkan X A Y plus tambah dengan Y B X min. Ini buat teman-teman yang masih bingung bisa pakai ini. Tapi ingat seperti SO4 ini Y-nya bukan 4 loh ya. Karena SO4 ini adalah satu kesatuan. Yang 4 itu adalah O-nya. S-nya nggak ikut 4, sehingga SO4 itu satu kesatuan. Maka SO4 ini Y-nya adalah 1. X-nya adalah 2. Silakan dibuat seperti ini. SO4, kemudian H3PO4. Itu Y-nya berapa? H3PO4. 1. 1. Karena yang 4 itu H3 O-nya. Nah, paham ya teman-teman? Sampai sini. Paham. Seperti itu. Terus ion terhidrasi dengan simbol. Nah, kalau dia dilarutkan dalam suatu pelarut, maka kalau dalam bentuk ion, dalam bentuk positif atau negatif, maka simbolnya adalah aki atau aqueous. Ditulis terpisah. Keadaan fisik biasanya dihilangkan dalam persamaan. Nah, biasanya juga kita tidak menuliskan keadaan fasenya, solid aqueousnya itu biasanya kita nggak tuliskan. Tapi di buku-buku pasti dituliskan agar itu salah satu bentuk informasi ke kita bahwa biar kita bisa membayangkan, oh dia bentuknya solid, dia bentuknya larutan. Senyawa ionik sering bereaksi jika larut dalam airnya digabung. Nah, maksudnya ini gimana nih? Jika larutan PbNO3 2 kali dicampur dengan larutan Ki terbentuk jadi misalkan saya punya ionik ya.
di sini. Larutan PbNO3. Tolong teman-teman PbNO3 dijabarkan jadi apa? Seperti yang tadi. Pb 2 plus NO3 NO3 min. 2 NO3 2 NO3 min. 2 NO3. 2 NO3 Ya, paham ya? Nah, ketika dilarutkan di dalam air ada Pb2 plus sama NO3 min seperti ini. Ini bukan air ya pelarutnya, ternyata pelarutnya adalah KI. Ini yang warna kuning adalah Pb. Yang warna pink adalah NO3. Kita larutkan di dalam KI. Ternyata KI itu kan kalau di dalam pelarut itu berubah menjadi K, ionik juga kan? K apa? K plus sama Plus imin. imin. Ya, K plus sama imin. Ketika PbNO3 dua kali sama KI direaksikan, dilarutkan, maka ternyata ini bereaksi jika larutan dalam airnya digabung. Maka ini Pb-nya itu, Pb kan 2 plus ya, Pb-nya itu akan berikatan dengan apa ini? I. Jadi PbI2. Kok bisa I-nya 2, Bu? Teman-teman bisa lihat, Pb, saya punya Pb2 plus, direaksikan dengan I, min, hasilnya apa? PBI Pb, kenapa Pb-nya cuma 1? Ya kita lihat tetangganya, I. Sama kayak tadi, yang tadi cuma dibalik aja. PbI2. 2-nya pindah ke sini, min-nya pindah ke sini, 1-nya pindah ke sini, PB1, I2, PbI2. Ternyata bisa bereaksi kalau misalkan pelarutnya itu juga dalam bentuk ionik. Maka terbentuklah suatu endapan, yaitu endapan berwarna kuning. Ini teman-teman bisa cek. Endapannya warnanya kuning. Ini adalah PbI2. Langsung bentuk endapan. Karena bentuknya endapan, maka fasenya kita tulis sebagai solid. Nah, ini adalah reaksinya ya. Reaksi tersebut dapat ditampilkan dengan molekuler, ionik, atau persamaan ionik. Ya, yang pertama, kalau bentuk molekuler itu persamaan yang secara ini ya, langsungnya ya, secara umumnya kita PbNO3 ditambah KI, hasilnya adalah PbI2 sama KNO3. Gitu. Kalau secara ioniknya ya kita jabarkan Pb2+, NO3-nya jadi 2NO3, KI-nya jadi 2KI+. Ini sudah disetarakan ya teman-teman, yang atas ini sudah disetarakan. Yang bawah tinggal ngikutin aja. Kemudian ion netonya itu adalah ionik yang dihasilkan dalam bentuk endapannya tadi apa? Oh, ternyata hasilnya adalah ada PbI2. Nah, kita tuliskan PbI2. Bentuk paling sederhana adalah persamaan ion neto yang menghilangkan. Nah, di dalam ionik neto ini kita cuma menghasilkan apa ya? Produknya aja, ion-ion yang nggak bereaksi atau tidak terbentuk endapan itu nggak kita tulis. Kayak misalkan ini kan selain PbI2 kan juga ada KNO3 kan. Nah, KNO3 kan dalam bentuknya kan aqueous ya, air ya. Nah, jadi kalau di dalam air kan dia sebenarnya terpisah kayak gitu. Makanya kita nggak usah tulis. Tapi kalau yang bentuk solid ada bentuk padatannya. Nah, kita baru tulis di sini sebagai ionik netonya. Ini adalah Ini kayak misalkan contohnya ya, diminta untuk tuliskan persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan. Tuliskan ini kayak prosedurnya bagaimana yang harus dilakukan, identifikasi dan seterusnya. Contohnya ada perak nitrat. Jadi di soal ini teman-teman harus tahu perak nitrat itu rumusnya apa, sodium klorida itu rumusnya apa.
Nah, perak nitrat AgNO3. Berarti AgNO3 ini kalau dijabarkan jadi apa? Ag plus apa Ag3 plus? Ag plus Ag plus ya, 3 ini Ag plus miliknya 3 ini miliknya O. Hanya miliknya O. Kecuali kalau misalkan dikurung kayak PbNO3 tadi. Kan dikurung ya? Tadi Pb berapa sih? PbNO3 2 kali. Nah, 2 kali ini makanya Pb-nya ada 2 plus. Karena ini kan dikurung 2. Nah, ini NO3 berarti Ag plus sama NO3 min, NaCl, Na plus sama Cl min. Hasilnya seperti apa? Teman-teman kalau belum bisa menghasilkan ini, ya teman-teman tulis dulu ioniknya. Nanti baru yang positif ini kita sama Cl. Yang ini disilang kayak gitu loh. AgCl sama NaNO3. Nah, dari AgCl sama NaNO3 itu ternyata yang aqueous adalah NaNO3, nggak perlu kita ini. Yang solid adalah AgCl bentuk padatan, maka ionik netolnya adalah kita tulis Ag plus Cl min AgCl. Paham ya sampai sini? Berarti yang harus teman-teman pahami adalah bagaimana rumus molekulnya dari senyawa-senyawa di soalnya. Kriteria untuk senyawa setimbang dalam persamaan ionik dan ionik neto adalah kesetimbangan material jumlah setiap atom sama dengan untuk kita pahami ya sebenarnya untuk menyetarakan reaksi. Kalau kita sudah dapat ini kita setarakan reaksinya, koefisiennya kita setarakan. Kalau koefisiennya udah setarain, kita juga harus menyetarakan muatannya. Yang di sini, yang di sebelah kanan, berapa jumlah muatan yang sebelah kanan? Positif 1 ditambah negatif 1, 0. Ditambah positif 1 dikurangi negatif 1. Berarti 0 ya di sini. Sedangkan di sini positif 1 ditambah negatif 1, 0 juga. Berarti udah setara antara kanan sama kiri. Selain koefisiennya sama, muatannya juga udah sama. Kalau teman-teman belajar terkait dengan apa itu ya? Hilux itu penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi itu kan tidak hanya menyetarakan koefisien, tapi dia juga harus menyetarakan muatannya. Coba silakan dilihat lagi di bukunya terkait dengan penyetaraan reaksi pada asam basa ya itu ya. Yang ada pakai setengah reaksi, ada apa satunya lagi? Penuh ya? Iya. Nah, itu bisa dibuka lagi di bukunya. Ingat, muatan dalam ion harus ditulis jika tidak berada dalam bentuk senyawa. Kalau dalam bentuk senyawa nggak perlu kita tulis ya, misalnya AgNO3 ya sudah. Tapi kalau dalam bentuk ion, Ag ditambah NO3 ya sudah, Ag berapa plus, NO3 berapa min. Penjumlahan muatan setiap sisi merupakan muatan total sisi reaksi. Muatan kiri harus sama dengan muatan yang kanan. Dalam reaksi PbNO3 2 kali dengan Ki, kation, dan anionnya bertukar pasangan. Ya, jelas. Pb 2 plus berupa kation karena muatannya positif. NO3 min merupakan anion bertukar pasangan. Pb sama I. NO3 sama K bertukar. Ini merupakan contoh reaksi metastesis atau kita sebut sebagai reaksi pertukaran ganda. Aturan kelarutan memungkinkan prediksi kapan presipitasi itu pengendapan dapat terjadi. Banyaknya senyawa ion yang mengikuti aturan. Oke. Jadi untuk senyawa ionik itu banyak juga yang mengikuti aturan-aturan dari kelarutannya. Kalau untuk senyawa ionik, karena senyawa ionik lebih banyak pakai lebih banyak nanti kalau misalkan pertukaran seperti ini atau reaksi metatesis itu lebih banyak menghasilkan endapan. Jadi makanya di sini kita tulis
kalau aturan kelarutan itu memungkinkan prediksi kapan presipitasinya itu dapat terjadi. Jadi kita harus tahu kelarutannya dia itu berapa. Kalau kita udah tahu kelarutannya, kita bisa predik, oh kapan endapan dari PBI itu terbentuk. Ketika konsentrasi berapa. Aturan kelarutan senyawa ionik dalam air. Kalau teman-teman bisa lihat di tabel periodik itu kan logam alkali 1A itu hampir semuanya larut di dalam air. Kemudian garam ada NH4, NO3, ClO4 dan seterusnya itu larut. Kemudian garam yang mengandung FClBRI itu larut kecuali jika digabung dengan Ag plus BB. Kalau misalkan PBI tadi kan dalam bentuk solid. AgCl itu juga enggak bentuk solid. Nah, semua sulfat larut kecuali sulfat itu SO4 semuanya larut kecuali combine dengan PbCa, Sr, Hg, Ba itu dia enggak larut. Ini bisa dipahami lah aturan ini. Senyawa tidak larut hidroksida atau oksida tidak larut kecuali bergabung dengan golongan 1A dan Ca2+, Sr sama Ba. Jika logam oksida dapat larut, mereka bereaksi dengan air membentuk hidroksida, ion hidroksida O2- tidak aktif dalam air. Jadi semua hidroksida atau oksida itu enggak larut ya, kecuali golongan 1A. Misalkan NaOH. NaOH itu padatan, kalau kita larutkan di dalam air, dia larut. LiOH, KOH itu bisa larut. Ca, dan ini kan ada notnya, Ca, Sr, Ba itu semua larut di dalam air kalau bergabung sama hidroksida. Semua garam yang mengandung PO4-, kemudian CO32-, sampai S2- itu nggak larut, kecuali kalau dia combine sama golongan 1A. 1A itu kecuali H ya, teman-teman. Jadi, mulai Li, Na, K, R, B, C, S, dan seterusnya. Itu kalau combine sama 1A dan NH4 itu bisa larut. Pengetahuan terhadap aturan ini akan memungkinkan teman-teman untuk bisa memprediksi terkait dengan reaksi pengendapan. Ya kan? Kalau kita tahu, oh misalkan golongan 1A saya ketemukan dengan PO4, berarti Na3PO4. Na3PO4 itu karena di aturan sini dia itu nggak larut, berarti saya prediksikan tidak terbentuk endapan di sana. Nah, ketika teman-teman paham aturan ini, teman-teman akan paham kapan terbentuk endapan, kapan terbentuk presipitasinya. Nah, ini contohnya, ini aturan tadi itu saya dibuat di dalam tabel seperti ini. Nah, oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke dalam asam dan basa? Saya izin bertanya, Bu. Ya, siapa Mbak namanya? Saya Hafah Putri Kristiana ingin bertanya cara bedanya elektrolit kuat sama non elektrolit itu gimana ya, Bu? Saya soalnya masih sering salah. Elektrolit kuat lemah atau elektrolit sama non elektrolit? Non elektrolit sama yang lemah, elektrolit lemah. Non elektrolit sama elektrolit lemah ya. Kalau non elektrolit, teman-teman masih ingat nggak kalau dulu kan ada percobaan kayak gitu kan untuk membedakan mana larutan elektrolit sama non elektrolit. Kalau elektrolit itu terlihat dari lampunya nyala terang, banyak gelembung kayak gitu ya dulu waktu SMA ya. Iya nggak sih? Iya, Bu. Iya, Bu. Terus kalau misalkan non elektrolit lemah itu gelembungnya sedikit, terus lampunya redup atau bahkan lampunya mati tapi masih ada gelembung. Masih ada gelembung. Itu non elektrolit lemah. Tapi kalau non elektrolit itu udah nggak ada gelembung, lampunya juga mati. Nah, itu secara eksperimen ya, penjelasan secara eksperimen seperti itu. Lalu bagaimana membandingkan secara apa namanya? Misalkan saya dikasih senyawa, ini elektrolit apa non elektrolit kayak gitu. Saya juga nggak menghafal, cuma sering aja ketemu
sering aja ketemu dengan senyawa-senyawa itu kayak gitu loh. Gimana ya menjelaskannya? Mungkin kalau teman-teman sering membaca akan secara langsung itu nggak dihafal, tapi udah oh ini non elektrolit, itu non elektrolit kayak gitu. Gimana ya saya menjelaskannya? Saya juga nggak menghafal soalnya. Misalkan kayak mungkin kayak gitu aja. Terionisasi. Kalau kan bedain terionisasi sempurna sama enggak kan juga agak sulit ya. Kayak misalkan NaCl terionisasi secara sempurna, Na plus Cl- itu udah mancep di otaknya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya elektrolit lemah itu apa ya? CH3COH. CH3COH itu kan kalau dilarutkan di dalam air kan jadi CH3COO- sama H+. Nah, dia terelektrolit tapi elektrolitnya lemah karena derajat disosiasinya itu dia tidak sempurna atau di bawah 1. Artinya dia itu apa ya? Tidak semua, kita bisa lihat ya, CH3COO. Masih ada CH3COO yang tidak terionisasi kayak gitu loh. Jadi makanya dikatakan tidak sempurna. Kalau NaCl itu kan Na itu kan unsur sendiri, Cl kan unsur sendiri. Tapi kalau CH3COO itu kan ada C, ada H, ada O yang dalam satu bentuk satu ionik. Nah, makanya kita katakan itu nggak sempurna, tidak terdisosiasi, tidak sempurna. Ya terdisosiasi, tapi nggak semuanya terdisosiasi. Maksudnya kayak gitu. Tapi kalau yang non elektrolit itu benar-benar tidak bisa membentuk ion kayak gitu. Gula C6H12O6 kan nggak bisa membentuk positif negatif. Apalagi contohnya? Contoh yang ada lagi, contoh non elektrolit. NH2 dua kali. Ini nggak sih? Apa Mbak? Urea, etanol. Urea, etanol, maksudnya golongan etanol, alkohol dan alkohol itu kan di dalam air kan juga tidak terionisasi toh. Jadi itu masuk ke dalam non elektrolit. Terus kemudian elektrolit lemah itu misalkan saya punya apa ya? Kalau asam NH4Cl. NH4Cl itu kalau dilarutkan di dalam air menjadi NH4 plus Cl-. Ya enggak? Itu lemah, elektrolitnya elektrolit lemah. Kenapa? Ada NH4. NH4, NH3 itu kan merupakan basa. Oh ya, gini aja. Teman-teman pahami asam kuat, basa lemah. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kayak gitu. Yang kuat-kuat itu masuk ke dalam elektrolit kuat, tapi yang lemah-lemah itu masuk ke dalam elektrolit lemah. Kayak NH3 itu kan suatu basa lemah ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam elektrolit lemah. Jadi siapa aja yang mengikat dengan NH3 atau NH4, misalkan NH4Cl itu berarti oh pasti dia elektrolit lemah. Kayak gitu. Yang asam yang lemah apa misalkan CH3COH tadi kan lemah. Contoh lain misalkan H2S itu kan juga lemah. Nah, H2S itu kalau dia bentuknya dalam bentuk garam, dia elektrolitnya elektrolit lemah. Terus untuk yang non elektrolit bisa ciri-cirinya misalkan senyawa kovalen non polar. Kalau elektrolit itu kan pasti senyawa, elektrolit kuat itu kan pasti senyawa ionik ya. Tapi kalau elektrolit lemah itu enggak ionik, tapi senyawa kovalen polar yang bisa terionisasi. Tapi kalau non elektrolit itu senyawa kovalen non polar yang enggak bisa terionisasi. Itu ciri-cirinya. Jadi yang pertama kalau elektrolit kuat itu senyawa ionik bisa, atau senyawa kovalen polar yang terionisasi sempurna.
Terus kemudian secara praktikum tadi lampu nyala terang, banyak gelembung, dan seterusnya. Kalau elektrolit lemah, dia senyawa kovalen polar yang terionisasi sebagian. Kemudian nyala lampunya redup, gelembung sedikit, atau bahkan nggak nyala, tapi ada gelembungnya. Kemudian non-elektrolit itu adalah senyawa kovalen non-polar yang tidak terionisasi. Jadi cirinya ada di ionisasi itu tadi. Dia bisa terionisasi enggak? Terionisasi sempurna, terionisasi sebagian. Nah, makanya tadi saya kasih note contoh ciri lain. Kalau asam basa kuat itu dia elektrolit kuat, asam basa lemah kita gabungkan ke elektrolit lemah. Kemudian kalau non elektrolit itu sebenarnya bisa asam, bisa basa, bisa garam. Tapi ciri khasnya kita balik lagi. Kovalen nonpolar yang nggak bisa terionisasi, golongan-golongan alkohol, kemudian urea yang sering keluar ya, urea, CONH2 dua kali urea, terus gula itu paling yang sering banyak. Seperti itu Mbak siapa ya tadi? Ya, kok lupa. Gitu. Terima kasih. Ya Mbak siapa ya tadi Mbak? Hovifa. Mbak Oviva. Oke. Ada lagi? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya Mbak Faiz. Itu kan tadi yang pas reaksi pengendapan itu Bu. Tadi kan direaksikan kalau PbNO3- itu kan direaksikan dengan Ki. Nah itu kan hasilnya PbI2. Nah terus NO3 sama I-nya itu sebagai apa Bu? Sama K-nya. Ya ini. Terus KNO3-nya? Yang sebelumnya Bu. Ya, ini. Terus ya. Ya kan tadi kan PbNO3- direaksikan dengan K sama I. Terus hasil endapannya itu PbI2. Nah itu NO3 sama K-nya itu kemana gitu Bu? NO3 sama K-nya apa Mbak? Sorry. Kemana? Maksudnya kan hasil endapannya kan non PbI2 loh Bu. Nih, ini gambarnya ya. Ini saya nggak tahu yang atas ini apa. Kita asumsikan yang atas itu PbNO3 karena jumlahnya lebih sedikit. Kemudian yang bawah ini adalah Ki. Ketika PbNO3 ditambahkan ke dalam Ki, kan ada endapan nih. Nah, endapan ini adalah PbI. Kemudian KNO3-nya kemana? KNO3-nya ya ada di larutan sini, Mbak. Kan ini ada yang mengendap, ada yang larut ya. Nah, jadi KNO3-nya kan tadi fasenya adalah aqueous ya, larutan. Makanya dia tetap di dalam larutan ini, tapi bentuknya adalah cair. Jadi di dalam larutannya itu ada padatan, ada cairan kayak gitu. Padatannya itu adalah PbI-nya, kemudian KNO3 dalam bentuk larutan itu ada cairan itu adalah larutannya di sini. Oh berarti yang mengendap itu yang kayak berupa padatan gitu ya Bu? Ya, nanti yang lainnya berarti. Kalau ya pokoknya kalau kita menambahkan terus ada padatan terus kemudian ada larutan, berarti ada yang ada di dalam gelas beker itu ada larutan, ada padatan. Nah, KNO3-nya itu ya yang di larutan tadi. KNO3-nya di larutan berarti dalam bentuk KNO3 enggak, Bu? Dalam bentuk ion K plus NO3. Jadi semua kayak misalnya kita melarutkan garam NaCl ketika di dalam air itu bukan NaCl tapi ion Na+ sama Cl-. Sehingga note atau tulisan fase ini fase aqueous, ini fase solid itu sangat penting sekali biar kita paham. Oh, kalau NaCl itu di dalam air berarti Na+ Cl-, bentuknya aqueous. Kamu bisa membayangkan itu. Oh, itu bentuknya Na+ melayang-layang, Cl-nya melayang-layang kayak gitu. Jadi bukan dalam bentuk Na+ sendiri-sendiri kemana-mana kayak gitu, enggak. Seperti KNO3 ini, KNO3 itu bukan satu KNO3 di dalam air kayak itu, enggak. Tapi dia K+, NO3, K-nya kemana, NO3-nya kemana, kayak gitu. Dalam air. Seperti itu, Mbak. Paham ya? Iya Bu, paham. Oke, ada lagi sebelum saya masuk ke asam basa? Saya Bu. Siapa ini?
Latifah. Ya, Mbak Latifah. Ya tadi kalau reaksi itu dipengaruhi sama temperatur, apa bentuknya akan selalu juga padatan sama itu larutan juga atau gimana, Bu? Kalau misalkan dipengaruhi temperatur yang tinggi. Tergantung. Jadi padatan itu kan bisa larut juga ya di dalam temperatur. Nah, kalau temperaturnya tinggi kan padatan bisa larut. Kayak misalkan saya kemarin mau apa ya? Saya bikin apa ya? Saya bikin ini aldehyat apa keton ya, saya lupa. Aldehyat apa keton itu saya substitusi dengan bromida. Suhu 100 derajat Celcius atau 70 derajat Celcius gitu. Itu larut semuanya, Mbak. Jadi bentuknya larutan. Nah, ketika sudah saya matiin pemanasnya saya sudah matiin, saya tunggulah. Nah, itu membentuk kayak kristal-kristal padatan kayak gitu. Karena suhunya udah turun. Jadi, kalau ditanya kapan itu padatannya, kalau berhubungan sama suhu, ya sangat berpengaruh. Suhu padatannya tadi bisa meleleh pada suhu berapa, atau bisa larut pada suhu berapa. Itu ada kaitannya. Nah, pada yang tadi, kan itu kita nggak pakai suhu ya. Jadi, ketika sudah dimasukkan, langsung mengendap. Nah, bisa aja ketika saya kasih pemanasan, padatannya tadi larut. Nah, tapi kalau pemanasannya sudah saya hentikan, bentuk ada kristal-kristal padatan gitu. Tadi ya sangat mempengaruhi, tergantung padatannya itu bisa larut di suhu berapa. Oke. Terima kasih. Oke, Mbak Latifah. Ada lagi? Bu, izin Saya bertanya. izin bertanya, Bu. Ya, siapa dulu? Sis. Sia dulu dah. Itu yang dimaksud tadi reaksi pertukaran ganda itu kayak gimana ya, Bu? Pertukaran ganda itu kan tadi ada keduanya kan senyawa ionik ya. Ini Mbak Legenda ya? Iya, Bu. Mana tadi, guys? Di mana ya tadi? Saya lupa. Kayaknya tadi ini deh. Ini bukan? Halaman 17. Ini nih. Nah, maksudnya pertukaran ganda itu, kan ini kita punya PbNO3. PbNO3 kan kalau dijabarkan ada kation sama anion. Nah, Ki itu juga ada kation sama anion. Tukeran kayak gitu loh, Mbak. Tukeran. Pb yang harusnya sama NO3, karena dia ketemu Ki, ada I yang bermuatan negatif. Nah, saya lebih senang sama Ki aja. Jadi nggak sama NO3 lagi, saya PB sama KI. Karena PB sama I. Karena PB udah sama I, K-nya sama NO3. Jadi tukeran gitu loh. Nah, misalkan gambarnya nah, ini gambarnya. Nih. Ini kan PB sama NO3. Ini muatannya positif, ini muatannya negatif. K-nya ini punya positif sama negatif. Pertukaran itu maksudnya PB itu yang harusnya kan sama NI ya. Tapi karena ketemu sama KI, maka dia bereaksi sama I. Jadi menghasilkan PbI2. Kemudian K-nya itu bereaksi dengan NO3. Jadi tukeran tempat, tukeran kation anion. Kayak gitu Mbak Legenda. Hasilnya adalah KNO3. Paham Mbak sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Siapa tadi? Nadia, Ibu. Lagi? Iya, Mbak Nadia. Nanya, kan misal buat persamaan reaksi itu antara kiri sama kanan. Nah, yang semisal yang di kiri itu bilox O-nya itu setengah. Saya kurang paham dengan bilox setengah itu penyetaraannya gimana, Bu? Oh ya, itu kita bahas di bilangan oksidasi ya. Kayaknya hari ini ada bilangan oksidasi deh. Sebentar. Kalau bentuknya itu setengah ya kita kalikan 2 aja, Mbak. Kalau biloxnya setengah. Ya. Biloxnya contohnya apa contohnya? Kemarin tuh
Pernah sih bahas soal Olimpiade tuh, Bu. Ada persamaan reaksi, tapi ada di buku masih, Bu. Belum saya lihat. Oke, nanti bisa dicari bukunya ya, biar kita bisa bahas maksudnya apa. Kayaknya hari ini saya bahas nggak ya, atau minggu depan nanti kalau ini. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Nadia. Ada lagi, guys? Oke, mungkin kita sedikit ya masuk ke dalam, ini udah 60 menit ya. Nanti lanjutannya kita hari Senin. Kita sedikit membahas tentang asam dan basa. Saya pikir asam dan basa itu sudah dibahas juga kan waktu SMA, teman-teman. Terkait dengan teori asam basa, kemudian terkait dengan pH, indikator, dan seterusnya. Asam dan basa itu berpengaruh terhadap warna suatu senyawa pewarna. Ini kita namakan sebagai senyawa-senyawa yang bertugas sebagai indikator asam basa ya. Jadi kalau misalkan senyawanya itu ada suatu senyawa bisa kita ubah warna-warnanya, itu berarti bisa kita jadikan sebagai indikator asam basa. Karena mengindikasi adanya asam dan basa dalam suatu senyawa. Teori asam basa yang pertama kali Arrhenius, teman-teman sudah tahu kalau Arrhenius bilang bahwa asam itu kalau dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+, kalau basa di dalam air menghasilkan ion OH. Tapi ternyata ada kekurangannya, dia nggak bisa menjelaskan bahwa NH3 itu adalah suatu asam, ya kan? Karena kalau dari Bronsted-Lowry ya, Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa NH3 itu adalah basa. Kemudian disempurnakan lagi oleh Lewis. Nah, asam membentuk ion hidrogen dan basa membentuk ion hidroksida di dalam larutan. Reaksi asam dan basa kita sebut sebagai netralisasi. Kalau teman-teman punya HCl direaksikan dengan NaOH, hasilnya adalah garam. NaCl sama H2O. Kita katakan sebagai reaksi netralisasi. Netralisasi itu pH-nya 7 kan, netral. Secara umum reaksi asam basa membentuk air dan garam. Jadi garam itu kan bukan asam, bukan basa toh, makanya kita sebut sebagai reaksi netralisasi. Terus secara umum asam adalah senyawa molekul yang bereaksi dengan air membentuk ion hidronium. Proses ini disebut sebagai ionisasi. Sama ya, ionisasi itu pokoknya kalau menghasilkan ion positif negatif itu ionisasi. HCl, asam kan, kita larutkan di dalam air, maka yang terjadi itu adalah apa? Ini kan ada H+, sama Cl-. H2O, O itu punya pasangan elektron bebas di sini. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang dia itu menyerang H+. Sehingga menghasilkan H3O+. H3O+. H2 kan hanya 2 ditambah 1H berarti H3O+. Kalau H2O itu netral, kalau H3O itu positif, kalau OH aja itu negatif. Kemudian sisanya adalah Cl-. Ion hidronium ini. Ion hidronium ini H3O+. Ion hidrogen atau H+, lebih biasa disebut saya kok tiba-tiba live ya. Oke, sebentar. Udah keluar ya?
Udah, Bu. Oke, saya lanjutkan. Tadi ion hidrogen atau H+ itu lebih biasa disebut sebagai hidronium ya, ion hidronium. Kalau saya punya ionisasi di dalam reaksi ionisasi ini, HCl direaksikan dengan H2O, nanti kan terionisasi menjadi H+ sama Cl-. Nah, H+ ini kita sebut sebagai ion hidronium. HCl itu merupakan asam monoprotik. Monoprotik itu artinya hanya cuma satu ion hidrogen per molekul, ada satu H. Kalau H2SO4 itu berarti poli ya, karena lebih dari satu. H3PO4 berarti ada 3 ion hidrogen per molekulnya. Kita sebut sebagai poliprotik. Saya rasa ini udah familiar sekali ke teman-teman. Mono, di, tri, poliprotik. Beberapa oksida non-metal bereaksi dengan air menghasilkan asam. Mereka kita sebut sebagai anhidrida asam. Oke. Larutan oksida larut merupakan basa anhidrida. Nah, ini contohnya non-metal oxide, misalnya ada SO3 dilarutkan di dalam H2O, hasilnya adalah SO4 atau asam sulfat. Dan seterusnya. Ini metal oxide itu logam ya, CaO di dalam air berarti CaOH2. Gas amonia akan terionisasi dalam air membentuk hidroksida. Merupakan basa molekuler, jelas lah NH3 di dalam H2O, itu kan sebenarnya dia hasilnya adalah NH4OH. Paham ya? NH4OH. H4OH. Karena dalam bentuknya adalah aqueous, maka sering kita tulis NH4+OH-. Ini kenyataan di dalam air, di dalam larutannya seperti ini. Secara umum, basa B, ini misalkan ada suatu basa, direaksikan dengan H2O, maka hasilnya adalah H dengan basa itu bermuatan positif plus OH-. Contohnya, basanya itu ini adalah B-nya. Dan H3-nya adalah B. Asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur lain disebut oksoasid, asam okso ya. Penamaan berdasarkan jumlah oksigen dalam molekul dan tidak menggunakan awan hidro. Jika terdapat lebih dari satu oksoasid asam dengan jumlah O lebih banyak menggunakan akhiran at, ini penamaan sih. Misalkan H2SO4, asam sulfat at. Jika dibandingkan dengan H3 kan lebih sedikit nih O-nya. Kalau lebih sedikit berarti it, kalau banyak at. Kalau NO3 dibandingkan dengan NO2 berarti nitrat, kalau O-nya 2 nitrit. Kalau O-nya lebih banyak at, kalau O-nya lebih sedikit it. Ini penamaan, sudah pernah dibahas juga. Halogen dapat menghasilkan sampai 4 oksoasid yang berbeda. Halogen ya, halogen FCl-BrI. Oksoasid dengan oksigen terbanyak menggunakan per, sedangkan oksigen yang paling sedikit hypo. Contohnya di sini adalah HClO dibandingkan dengan HClO2, ada HClO3, ada HClO4. Kalau yang paling sedikit kan ini, O-nya cuma 1, berarti hipoklorit. Kalau 2, klorit. Kalau 3, at. Kalau 4, pakai perklorat. At, perklorat. Perklorat itu paling banyak. Tinggal dipahami aja lah ini namanya. Anion dihasilkan jika dinetralkan. Terdapat hubungan sederhana antara ion poliatomik dengan asam asal. Misalnya asam at menghasilkan ion at. Contohnya ini, berarti ionnya apa? Hipoklorit, ion klorit, ion klorat, ion perklorat. Kalau dalam bentuk klorat, dalam bentuk ionnya ya. Ini kan HClO4 kalau dalam bentuk ion kan H plus ClO4-. Nah, ClO4- itu kita namakan perklorat.
Asam poliprotik dapat dinetralkan. Suatu garam asam mengandung anion dan mampu melepaskan ion hidrogen. Jumlah hidrogen yang masih dapat dinetralkan juga misalkan NaHSO4, natrium hidrogen sulfat. Sodium hidrogen fosfat. Ini penamaannya pakai nama di itu kalau hanya lebih dari satu ya. Dihidrogen fosfat yang terakhir. Penamaan basa jauh lebih sederhana. Senyawa ionik yang mengandung ion logam dinamakan sebagai senyawa ionik pada umumnya. Basa molekuler diberi nama sesuai dengan nama molekulnya. Asam basa digolongkan dengan Oke, ini tadi udah. Nah, ini tadi perchloride, hipochloride. Kalau basa kuat itu kita namain aja asam kuat ya, asam bromida, asam klorida, asam perklorat dan seterusnya. Ada kata asam. Basa kuat merupakan hidroksida logam yang larut dalam air. Sebentar, saya berhentikan di mana ya ini? Masih ada 15 slide. Saya berhentikan sampai sini aja. Nah, ini misalkan suatu basa ya, golongan 1A. Ada Li, Na, K, RBCS, bla bla bla. 1K, 1A, ini semua, dan 2A, ini merupakan basa yang kuat. Jadi bisa dipahami lah, jangan dihafal ya. Jangan dihafal. Kebanyakan asam tidak terionisasi sempurna dalam air. Diklasifikasikan sebagai, kalau misalkan asamnya tidak terionisasi sempurna, berarti jelas elektrolitnya elektrolit lemah. Tadi udah dibahas ya. Kalau basa juga kayak gitu, basa-basa kuat itu adalah elektrolit kuat, basa-basa lemah itu adalah elektrolit lemah. Ini tadi udah dijelaskan ya, lampu nyala kuat, beberapa eksperimen. Oke, saya stop sampai sini ya teman-teman di halaman 35. Nanti yang 36 dan seterusnya kita minggu depan. Oke, karena sudah lebih dari 60 menit. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi teman-teman masih bisa belajar ya selanjutnya ini nanti untuk minggu depan. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ingin bertanya, Bu. Iya, Mbak siapa ini? Mbak Nadia. Ya, Bu. Seandainya kan kita nentuin basa itu lihat dari OH-nya aja gitu, Bu. Apakah bisa, Bu? Menentukan basa itu kuat apa lemah? Menentukan kalau itu tuh basa atau asam. Kalau asam kan ditandakan dengan H di depannya gitu. Kalau basa itu OH di belakang. Itu bisa jadi untuk penentu basa. Oke, itu udah dijelaskan di ini ya, apa namanya, teori tadi ya. Kalau teori Arrhenius itu kan kalau asam itu kan ada H+, kalau basa itu ada OH-. Padahal teori itu dibantah. Bantahnya gimana? NH3 amonia itu adalah basa, tapi dia nggak punya OH kan di sana. Ya nggak? Nah, sehingga ada muncul teori baru yaitu dari Bronsted-Lowry itu kalau ada asam itu dia donor proton, kalau basa itu dia aseptor proton. Kayak gitu, Mbak. Jadi tidak semua yang ada hanya itu adalah asam. Ada juga yang ada hanya NH3 contohnya itu adalah ternyata dia adalah basa. Nah, dan seterusnya. Jadi penentuan asam dan basa itu yang paling utama itu kita dengan cara apa? Eksperimen. Kayak gitu. Tapi nggak dirasain juga ya, oh ini asam, ini basa kan nggak mungkin kita merasakan, mencicipi kan. Kita pakai alatnya asam atau basa. Itu yang paling utama sih sebenarnya. Kemudian dari informasi, kita bisa baca buku ya, kenapa saya bisa tahu NH3 itu basa, padahal saya nggak mencicipi kayak gitu. Ya sering baca buku, ternyata dijelaskan bahwa NH3 itu basa dari teori ini. Nah, mungkin lebih banyak dibaca studi literaturnya ya, karena mungkin ada beberapa contoh lagi selain NH3 yang dia itu menyimpang dari ketetapan bahwa nggak selamanya
oh H itu adalah basa, nggak selamanya H itu adalah asam, misalkan kayak gitu. Nah, sedikit kok yang menyimpang itu nanti bisa dicari. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Oke, Mbak Nadia. Bu, izin bertanya. Untuk Iya, asam, Mbak siapa? Latifah. ya saya. Untuk asam basa konjugasi itu cuma beda H+ doang kan? Ya, asam basa konjugasi itu pokoknya setelah tanda panah ya. Setelah tanda panah. Kemudian kalau misalkan dia itu asam berarti temennya kan basa konjugasi. Kalau asam itu ada hanya berarti basa konjugasinya nggak ada hanya. Kayak gitu. Kalau misalkan basa gabungnya kan sama asam konjugasi. Basa itu hanya lebih sedikit, asam konjugasi itu hanya lebih banyak. Beda hanya aja. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke, Mbak. Oh iya Bu, apa? Kalau dalam asam basa konjugasi itu nanti H2O itu bisa berperan sebagai asam sama basa gitu ya Bu? Bisa juga, Mbak. Berarti nggak selamanya H2O itu Makanya asam tadi kan atau saya basa? bilang, nggak selamanya H sama O itu asam. Makanya yang paling penting itu adalah kita banyak membaca studi literatur. Jadi ketika kita tahu senyawa O, dikasih senyawa X, ini asam apa basa ya? Karena kita udah sering baca, oh ini kayaknya asam deh, itu basa. Baru kita jelaskan secara, mungkin secara Bronsted Lowry atau secara linguis. Oh iya Bu. Tadi ini siapa yang tanya ya? Saya Nggak Bu, muncul di teman. Mbak, saya Mbak Faiz. ya Oh Bu. ya. Kemarin tuh Oke. kan nemu soal Bu, jadi kayak bingung. Soalnya tuh ada CH3, COO atau apa gitu kemarin itu Bu. Terus salah penafsiran CH2 itu dikiranya itu asam gitu loh Bu. Oh ya. Nanti kita, ini saya ada pembahasan Bronsted Lowry kayaknya. Ini ada nggak ya pembahasan Bronsted Lowry? Mana yang kemarin? Nggak ada ya. Oke. Coba nanti saya carikan materinya ya, yang Bronsted Lowry dan Oke, ada lagi sebelum saya tutup, teman-teman? Oh iya, jangan lupa ya, besok acara terakhir. Serangkaian acara setelah besok sudah selesai. Maksudnya acaranya saya udah selesai, nggak tahu acara dosen yang lain masih ada apa enggak. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, jika masih ada pertanyaan mungkin bisa di-share di grup aja ya. Nanti saya jawab di sana. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dan join di Zoom meeting. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Itu yang Amin. paling penting. Oke, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurangnya dari saya. Saya tutup, kita ketemu lagi insya Allah hari Senin jam 2 ya. Hari Senin jam 2 nanti Mbak Nadia tolong dibuatkan link Zoom-nya. Terima Ya, Bu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alia. Oke, saya live ya. Ya Bu. Ya, Bu. Nanti bahasa Indonesia Zoom nggak sih? Zoom atau WAG? Dinda. Apa, Lori?